Kenapa namanya bakso nekat? Kenapa nggak namanya ownernya langsung, misalnya Dian Habibi? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Dian Habibi. Saya sudah sunat, bukan, maksudnya saya owner bakso nekat Pring Sewu. Jadi saya ingin sedikit cerita kenapa namanya bakso nekat dan kenapa tidak nama ownernya sendiri seperti bakso Wahyu, bakso Sony, bakso Solo, yang seperti itu ya. Jadi kalau bakso itu di Lampung itu sudah sangat identitas sekali dengan bakso Sony, teman-teman. Nah, gimana nih kita sebaiknya menjadi komputer Sony atau menjadi apa? Pokoknya trik and triknya gimana kita tuh memulai usaha bakso, sedangkan di market sendiri itu bakso sudah gede-gede sekali, sudah banyak ya. Apalagi di Lampung itu yang paling utama, ngomong Lampung dan bakso pasti yang keluar bakso Sony. Lalu bagaimana caranya bakso nekat bisa mendapatkan marketnya? Nah, dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara saya tidak pernah akan bersaing dengan owner siapapun, dengan jenis bakso apapun. Saya tidak mau bersaing. Contohnya dengan bakso Sony, saya tidak mau bersaing dengan bakso Sony. Bakso Sony itu adalah klasternya premium. Saya tidak mengeluarkan produk premium di bakso nekat. Bakso nekat itu baksonya masyarakat yang hampir semua orang bisa makan dan menikmati tanpa takut kantongnya jebol, atau lebih ya enak, kenyang, murah lah. Backgroundnya kenapa namanya bakso nekat, karena memang nekat. Kita tuh nggak punya modal apapun gitu ya, dari skill, dari keahlian, bahkan keturunan saya sebagai bakul bakso itu bukan ya. Jadi bakso nekat Pring Sewu itu pure asli produk Lampung, produk Pring Sewu ya, lahir dari orang Lampung Pring Sewu. Saya itu orang Lampung Pring Sewu ya. Saya tidak ada kalau bakso itu biasanya kan bakso Solo, bakso Son, itu bakso Malang gitu, itu kan ada jenderal-jenderal Jawanya ya. Kalau saya tuh pure memang orang Lampung, orang Jawa yang lahir di Lampung gitu aja udah, dan pingin jualan bakso. Terus resepnya dari mana? Nah, soal resep, saya belajar resep itu ya lama ya. Saya belajar habis berapa jutaan bikin adonan yang pas gitu, itu susah juga. Karena ternyata memang kenapa resep itu mahal, karena memang bikinnya susah. Saya habis jutaan. Ya daging berapa, ini berapa, apanya lah percobaannya. Ya intinya memang wajar sekali kalau resep itu mahal, ya wajar sekali ya, karena memang pembuatannya itu susah, butuh banyak modal. Tapi saya itu membuat bakso nekat sendiri, atau konsepnya adalah saya market kelas bawah, menengah ke bawah. Jadi ya saya resikonya mendapatkan customer cerewet, banyak protes, banyak maunya diskon dan sebagainya. Sudah ya nggak apa-apa, karena memang saya membuka hal itu karena memang marketnya mereka. Tapi jika orang-orang premium pengen makan bakso nekat, boleh, ada juga kok menu-menu lidah buat lidah premium, namanya bakso ningrat. Bakso ningrat ada dua varian, ningrat original sama ningrat telur. Jadi boleh diadu rasanya kok, nggak kalah. Jadi bakso nekat itu konsepnya, kenapa dinamakan bakso nekat? Karena memang nggak ada background story-nya. Aku pernah bekerja di baksoan, atau aku punya bapak atau ibu sebagai pengusaha bakso, itu tidak ada. Jadi nol, nekat. Jadi awal belajarnya di mana? Awal belajar dari YouTube. Ternyata di YouTube itu semuanya hoax. Saat resep dan menu semua dibikin sama, nggak jadi. Karena ya itu sebenarnya bakso enak itu semua orang tuh bisa bikin, cuman cara jualnya yang susah, karena harus dihitung juga HPP-nya, cara jualannya, jenisnya, positioningnya bakso ini apa. Nah, saya mengambil positioning bakso nekat itu bakso yang ekstra pedasnya, maka launchinglah dulu menu bakso urat ekstra pedas. Awal mula munculnya bakso nekat ekstra pedas dan original, seingat saya dulu itu saya tidak pernah meniru ya kuah original atau kuah ekstra pedas. Seingat saya yang menamakan bakso kuah original itu saya, karena dulu itu kuahnya kuah biasa, udah gitu aja. Yang menamakan kuah original seingat saya itu dulu saya nggak pernah niru ya custom. Dulu itu yang bakso urat ekstra pedas itu diadaptasi ya. Kalau diadaptasi ya
dulu diadaptasi karena dulu tuh ada bakso lava namanya. Bakso lava itu yang kuahnya merah meleleh gitu gitulah. Nah, orang kampung seperti saya itu kalau beli yang seperti itu mahal ya, harganya 75.000 bahkan 150.000. Pengen ngerasain kayak gitu tuh, aduh, mikirnya 3 kali lipat lagi lah, 10 kali lipat, banyak harus mikir. Sayang lah buat beli. Nah, aku mencoba lah bikin bakso lava, nggak jadi ternyata. Memang susah ya, memang resep itu mahal. Akhirnya saya bikin apa ya, bikin resep sendiri lah. Di situ bikin resep sendiri, kuah ekstra pedasnya. Jadi kuah ekstra pedas itu diadaptasi dari bakso mercon dan bakso lava, di mix menjadi bakso urat ekstra pedas. Bakso lava sendiri, bakso lava itu memang saus pure seperti itu ya. Dan bakso mercon itu bakso yang disambel. Lalu saya mix dan menjadilah bakso urat ekstra pedas. Saya dulu bingung, ini namanya apa ya biar beda dengan bakso lava. Akhirnya saya nekat memberikan nama bakso urat ekstra pedas. Nah, kata-kata konotasi ekstra pedas sendiri waktu itu adalah sangat identik dengan cabai bubuk, apa namanya, orang tuh menurut dia pasti cabai bubuk jahitan. Dan itu PR ku waktu itu, bagaimana caranya mempublikasikan ini bukan pakai cabai bubuk, ini cabai original. Alhamdulillah akhirnya penjualan pertamaku viral, ya nggak viral sih, lumayan sih. Dulu itu sehari bisa sampai, pertama 30 porsi, bikin 1 ember sih habis itu bikin 50 porsi habis itu bikin 100 porsi habis lagi, terus sampai 500 porsi dan viral. Nah, itu bakso nekat ekstra pedasnya. Dan saat itu merubah peta sih jadinya ya. Bakso yang lava yang harganya 75.000 tuh anjlok terjun dari 35.000. Bahkan ada sampai anjlok lagi sampai harganya ya sama seperti saya. Itu bakso urat yang apa ya, cerita storynya bakso urat ekstra pedas. Lalu kenapa namanya bakso apa tadi ya, bakso nekat ya? Ada sedikit cerita sebenarnya, ada ironinya. Dulu tuh saya punya kenalan cewek ASN, sedangkan saya adalah pengangguran, saya dari pondok pengangguran gitu, dan saya berusaha tuh bagaimana mencari duit. Udah kenal, udah dekat sih, artinya ya sebagai laki-laki tuh ya pengen lah lebih tinggi dari wanitanya gitu kan. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari pondok dan merintis usaha. Dan si cewek ini memang ya tidak bisa dihilangkan dari cerita bakso nekat, karena memang dia yang memotivasi saya. Jadi saya dulu bikin usaha apa ya, dan dia bilang kayak gini, bikin usaha yang paling dekat dengan kamu. Nah, apa kok bisa bakso yang paling dekat dengan kamu? Iya, sebenarnya aku juga nggak terlalu ya suka lah, tapi nggak begitu pecinta banget gitu. Kenapa bisa dekat? Jadi ceritanya, bapak saya itu sebagai tukang pijet panggilan di Pringsewu, dan ibu saya itu cuma jualan di kos-kosan, jualan mie rebus gitu-gitu pokoknya. Dan waktu itu jualan bakso frozen. Akhirnya saya modifikasi, oh ini nih mungkin lewat bakso dulu ya aku pelajari bakso lah. Karena saya suka marketing ya, saya bikin ide kreatif dikit lah. Jualan bakso frozen yang modalnya satu bijinya paling nggak sampai 500. Saya jual itu satu porsi itu 7.000, ongkirnya 3.000 jadi 10.000. Jadi bakso frozen 5 biji tak kasih balungan, bakso tulang namanya. Dan alhamdulillah untuk skala frozen dulu tuh viral ya, sampai ya 40 porsi per hari itu oke lah menurutku. Tapi saya sadar bakso frozen itu ya rasanya seperti itu aja gitu, nggak ada yang spesial gitu. Mau tidak mau aku harus bikin produk. Nah, tabunganku tuh dulu tinggal 3 juta ya. 3 juta ini rencananya pengen lamar cewek dulu. Tapi kalau lamar cewek aku nggak punya modal buat nikah. Akhirnya 3 juta ini saya putar menjadi bakso nekat hingga sekarang. Alhamdulillah bakso nekat sudah ya lumayan lah, sudah bisa dibanggakan lah gitu, bisa beli mobil lah.
kebeli rumah, ada karyawannya lagi, alhamdulillah. Tapi ya gitulah cerita ya. Kita ceritanya sudah manis, ternyata si mantanku terkena penyakit leukemia dan akhirnya kita tidak bisa bersama. Iya, padahal dulu niatnya jualan bakso itu cuma cari duit 40 juta untuk nikah, karena cewek saya itu ASN yang notabene ASN-nya dipindah-pindah ke tiap daerah dan saya harus ikut dia kan, kemungkinan gitu aja. Jadi saya tuh tidak terlalu memikirkan rugi gitu. Nggak apa-apa, kan cuma cari duit 40 juta di sini, padahal belum tentu dapat ya. Tapi dengan apa ya, spirit seperti itu, sportnya seperti itu, yang menganggap usaha itu tidak takut rugi, akhirnya saya sampai bertahan hingga sekarang, hingga punya karyawan. Alhamdulillah bikin sesuatu lagi yang namanya bakso nekat tour yang sudah berjalan 2 tahun ini. Mantap ya. Ini kayaknya ramai sih tapi tetap aku nekat bikin konten ya. Jadi intinya buat teman-teman, oh ya nama ya, soal nama kenapa nekat lagi ya, kenapa enggak namanya Dian Habibi gitu, bakso nekat Dian gitu, mau bakso Dian gitu. Karena memang aku mencari positioning yang berbeda. Kalau saya menamakan bakso Dian, saya harus seperti, jika goal saya ingin seperti bakso Sony atau bakso Wahyu, saya membutuhkan waktu 20 tahun lebih agar bisa menjadi seperti mereka. Dan menurutku itu sangat lama. Dan saya juga di sini belajar personal branding, belajar marketing. Akhirnya saya terapkan ilmu-ilmu marketing dan alhamdulillah bakso nekat berjalan 4 tahun sekarang. Alhamdulillah. Ya suka dukanya banyak ya. Ya kebanjiran lah, yang diusir orang lah, pokoknya mantap. Ya bener sih, menurutku tidak kuliah itu bukan kartu mati Anda tidak sukses, tapi bekerja keras dan selalu belajar. Karena memang ternyata belajar bisa di mana saja, contohnya di YouTube, di TikTok, di mana saja. Saya juga belajar kepada seseorang juga, nggak cuma di YouTube, di TikTok. Langsung tanya ke orangnya, langsung ke bosnya bahkan. Saya nggak pernah jadi bos bakso atau nggak pernah jadi karyawan bakso, tapi tahu struktur bakso dari mana, dari tanya ownernya langsung. Sekian ya sharing saya dari Bakul Bakso Nekat, Pring Sewu, bakso nekat ekstra pedasnya.